bagaimana teman-teman kabarnya semua? Saya harap kalian selalu baik dan selalu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita udah 1 tahun lebih nih pandemi. Apa sih yang udah kalian rasakan selama 1 tahun lebih ini? Apakah kalian udah mulai merasa kesal, atau kalian udah mulai merasa bosan, atau kalian udah mulai merasa marah dan marah karena udah terjadi pandemi ini? Oke teman-teman, kita tidak boleh marah karena pandemi ini merupakan sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita harus menerima ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lapang dada gitu. Oke, selanjutnya marah itu merupakan suatu hal yang wajar ya teman-teman, karena dengan marah manusia itu mungkin bisa meluapkan emosinya melalui perbuatan maupun perkataannya, dan mungkin bersifat bisa mencela atau menyakiti hati orang lain. Maka banyak sekali hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan untuk menahan amarah. Contohnya ada di hadis yang berbunyi la taqdub walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Maka dari itu penting sekali untuk menahan amarah atau menahan emosi kita, karena Allah pun menjanjikan surga kepada kita. Lalu hal apa sih yang bisa kita lakuin untuk menahan amarah tersebut? Yang pertama, kita bisa membaca ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang berarti aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Karena pada dasarnya marah itu merupakan sifat yang berasal dari setan, dan Allah itu membenci sifat marah tersebut. Selanjutnya kita bisa menjaga lisan dengan diam. Jadi daripada kita menyakiti hati orang lain, lebih baik kita diam, karena diam itu tindakan terbaik untuk tidak menyakiti perasaan orang lain. Selanjutnya kita bisa merubah posisi ketika kita marah. Contohnya jika kita marah dalam kondisi berdiri, maka kita bisa merubah posisi menjadi lebih rendah, yaitu seperti kita marah berdiri, kita bisa mengubah posisi menjadi duduk. Lalu jika kita marahnya duduk, kita bisa mengubah posisi menjadi terbaring, begitu teman-teman. Selanjutnya kita bisa mengucap istighfar, itu astagfirullahaladzim, karena istighfar itu bersifat menenangkan hati. Selanjutnya kita bisa berwudu, karena daripada dasarnya itu setan itu yang kita ketahui itu kan terbuat dari api ya teman-teman. Jadi kita basuh dengan air, sehingga apa yang terjadi dalam diri kita, marah yang terjadi dalam diri kita, atau emosi-emosi yang terjadi dalam diri kita itu bisa padam dengan air teman-teman. Selanjutnya kita melakukan berzikir, karena berzikir bisa membuat hati kita menjadi lebih tenang dan emosi pun dapat terkendalikan. Kemudian kita juga mengingat keutamaan emosi, karena terdapat dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi itu menyebutkan bahwa siapa yang berusaha menahan amarahnya padahal dia mampu meluapkannya, maka dia akan dipanggil oleh Allah di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat, sampai Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari mana yang ia hendaki gitu. Selanjutnya kita bisa memaafkan orang-orang yang membuat kita marah, daripada kita memperpanjang atau memperkeruh suasana, memperkeruh keadaan. Lebih baik kita memaafkan orang tersebut. Hal tersebut didukung juga dalam Quran surat Asy-Syura ayat 37 yang berbunyi wallazina yajtanibuna qaba'iral ismi wal fawasyya wa iza ma ghadibu hum yaghfirun, yang artinya dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka memaafkan gitu. Kemudian kita berintrospeksi diri dan berpikir positif. Jadi teman-teman, jika kita berpikir positif, kita tuh akan terhindari dari
praduga-praduga atau prasangka-prasangka yang membuat kita marah, baik ke diri sendiri maupun kepada orang lain. Jadi begitu teman-teman, keutamaan kita menahan marah dan cara kita untuk menahan amarah. Jadi sekarang kita belajar untuk menahan amarah ya teman-teman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.